Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu kembali kami rasakan di hari ini. Kami hendak merenungkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah hikmat pengertian Roh Kudus menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini. Nah Bapak Ibu, tema kita adalah sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Itulah tema kita. Nah, mengharapkan sesuatu yang belum pasti tentu akan sangat sulit dijalani. Tetapi lebih sulit lagi kalau sesuatu yang diharapkan tidak ada dasarnya. Tidak ada alasannya. Hal inilah yang dialami dan yang disaksikan oleh Abraham. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Tuhan telah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan memiliki keturunan yang banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Dan dikatakan ayat 18c tadi dikatakan demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah Bapak Ibu perhatikan bahwa pada waktu janji Tuhan itu mendatangi Abraham. Abraham sudah berumur 100 tahun. Sarah juga sudah tidak mungkin lagi mengandung karena rahimnya telah tertutup. Dalam situasi demikian Abraham dan Sarah punya alasan kuat untuk meragukan janji Tuhan. Karena tidak ada dasar untuk percaya pada janji Tuhan. Ya, Sarah tidak bisa mengandung. Namun Alkitab berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap dan percaya juga bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Roma pasal 4 ayat 18. Dan apa yang terjadi? Bahwa segala yang diimani Abraham terhadap janji Tuhan itu sungguhlah terbukti, sungguhlah tergenapi. Abraham akhirnya memperoleh Ishak, dan dari Ishak inilah Abraham memiliki keturunan yang sangat besar, yang sangat banyak, yang tak terbilang jumlahnya. Sesuai dengan janji Tuhan bahwa banyaknya nanti keturunan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dapatkan dari kesaksian iman Abraham ini? Setidaknya ada dua hal. Bahwa yang pertama, untuk supaya janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita, maka jangan pernah kita membandingkan dengan kita melihat keberadaan kita saat ini. Jangan pernah kita membandingkan janji Tuhan dengan keberadaan kita saat ini. Dan inilah sebagai contoh yang Abraham tunjukkan. Abraham tidak mau menjadikan keadaannya, kelemahannya adalah alasan untuk tidak menerima janji Tuhan. Ayat 19 berkata, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ini yang harus hidup dalam hidup kita. Kalau janji Tuhan mau nyata tergenapi, maka mari, jangan lihat keadaan kita sekarang ini, jangan lihat masalah kita sekarang ini. Jangan lihat kepada diri kita, tapi lihatlah kepada Tuhan yang adalah berkuasa, yang berdaulat, menyelesaikan dan memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, untuk supaya janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita, maka ayat 20-21 berkata, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi saudara, inilah yang dihidupi oleh Abraham. Dari ayat ini hendak berkata bahwa yang pertama, supaya janji Tuhan tergenapi, maka muliakanlah Tuhan. Muliakanlah Tuhan. Ya, praktisnya seperti apa? Ya, memuji Tuhan. Pujilah Tuhan. Dengan bersuara, dengan menyembah, dengan menyanyi. Ya. Kita mengagungkan Dia, katakan Tuhan baik, Engkau sangat baik,
engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, selamanya. Bahwa tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Bahwa engkaulah yang telah menciptakan segala sesuatu. Dan tidak ada yang salah, tidak ada yang gagal. Sampaikan itu di hatimu. Sampaikan itu di hatimu. Baik lewat bersuara maupun dengan puji-pujian. Sampaikan itu. Maka itu yang akan membuat engkau tidak akan pernah digoncangkan oleh keadaan. Engkau akan punya keyakinan untuk sungguh-sungguh percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan yang berikut adalah apa? Tidak bimbang, tetapi dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa ya untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Caranya apa? Mengamini firman-Nya. Ya, maka baca firman dan hafal firman dan hidupi firman. Ya, contohnya seperti ketika kita sedang bergumul dengan masalah ekonomi. Ya, firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin itu. Atau kita sedang diliputi oleh rasa takut. Katakan, waktu aku takut, aku percaya. Katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Nah, ketika kita juga sedang bergumul dengan sakit penyakit, pegang janji Tuhan. Amini firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan membantuku di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya Tuhan pulihkan aku sama sekali dari sakitnya. Mari, itu yang harus dihidupi. Dan seterusnya dan seterusnya. Sebab kuasa firman Tuhan itu amat dahsyat dan kekuatan janji firman-Nya sungguhlah teruji. Karena itu mari saudara, di saat saudara tidak punya harapan dan tidak ada dasar untuk berharap. Karena keadaan dirimu, karena keadaan keluargamu, atau keadaan pandemi dan ekonomimu saat-saat ini. Mari, hidupilah seperti Abraham. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, mari berharaplah dan percayalah dengan melakukan dua hal tadi. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan kami untuk supaya kami tetap melakukan hidup kami bersama dengan Tuhan, berharap bersandar pada Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi kami percaya bahwa Tuhan berkuasa atasnya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.